Hai, assalamualaikum. Hari ini seperti janji saya sebelumnya, saya membahas tentang personal brand sama produk brand. Jadi kalau soal branding itu sebenarnya ada beberapa hal. Ada personal brand, ada produk brand, ada corporate brand. Jadi kita bahas dulu ya, personal brand sama produk brand. Kalau ditanya yang lebih penting mana dari personal brand atau produk brand, maka jawabannya adalah sama-sama penting. Karena brandnya bagus, tapi kalau personal brandnya nggak dibangun dengan bagus juga nggak akan maksimalkan ya, nggak akan maksimal. Jadi sama-sama penting dua-duanya. Kita bahas dulu ya, personal brand itu yang kayak apa? Personal brand itu kalau kamu membeli sesuatu tidak melihat itu produknya itu berguna atau enggak, terlalu ini atau apa gimana, mutunya bagaimana, tapi kamu melihat siapa orang yang menjual atau kredibilitas orang yang menjual produk tadi. Jadi orang tadi misalnya punya kredibilitas bagus, jujur, dia amanah dan sebagainya, itu yang kamu pertimbangkan untuk membeli produk dia. Nah, itu namanya personal brand. Artis misalnya, artis jualan kue dan sebagainya terus antri beli banyak, lah itu sebenarnya dari personal brandnya dulu yang dibangun, kemudian baru mungkin produk brandnya. Nah, kalau produk brandnya itu artinya adalah produk tadi ya, memang produk tadi punya berbagai kualitas, kamu beli karena produk tadi punya kualitas, kamu beli barang tadi karena barang tadi patut untuk dibeli. Nah, itu namanya produk brand. Jadi tidak memandang personalnya siapa yang membuat, perusahaan apa yang menjual, kamu membeli produknya, itu yang kamu lihat adalah brandnya dari produk. Jadi kalau ditanya didahulukan yang mana, boleh dua-duanya didahulukan, dilakukan bersama-sama, tapi bisa juga didahulukan misalkan personal brandnya dulu. Lebih baik personal brand dibangun dulu baru kemudian produk brand. Jadi bangun dulu lah personal brandnya. Cara bangun personal brand itu sekarang sudah sangat mudah ya, sering update status WA, sering update status Facebook, sering update status, pokoknya biar orang kenal kamu dulu lah, Instagram, YouTube dan sebagainya. Nanti lama-lama kamu bangun personal brand kamu sendiri. Jadi bangun personal brand itu kalau sama sekarang nggak sesulit dulu ya, mudah. Kalau dulu mungkin orang bangun personal brand orang per orang ya, jadi lebih sulit. Kalau sekarang kan kita berstatus yang lihat bisa langsung banyak orang. Kalau dulu kita misalkan jualan ke toko gitu ya, mau naruh barang di toko itu sudah punya kompetitor ya. Nah, kita mau menarik hatinya si pemilik toko itu kan sulit. Nah, kita biasanya kasih dia reward apa, kita melakukan apa untuk dia. Itu salah satu cara untuk membangun personal brand. Kalau saat sekarang sepertinya dengan media sosial dan sebagainya lebih mudah. Jadi personal brand itu kalau kamu beli barang, kamu tidak melihat barang yang dijual itu mutunya bagaimana, hasilnya seperti apa, tapi kamu beli karena kamu melihat siapa yang menjual. Itu personal brand. Kalau produk brand itu berbeda. Jadi kamu beli karena produk tadi memang benar-benar berkualitas. Nah, kalau mau bangun brand produk, maka yang pertama yang kamu lakukan adalah memetakan dulu kompetitor, produk pesaing. Jangan sampai kamu itu lempar produk, sampai kamu lempar produk ya, sementara kamu tidak memetakan kompetitor itu seperti apa. Jadi memetakan kompetitor itu penting karena kompetitor itu lebih dulu daripada produk yang akan kita lempar dan biasanya dia lebih kuat. Nah, kalau sudah lebih kuat itu biasanya mematikan produk baru itu sangat mudah bagi kompetitor. Jadi jangan sampai masuk kandang harimau tapi kamu tidak siap dengan strategi. Jadi harus punya strategi kalau mau masuk ke area kompetitor. Atau kalau misalnya jualan barang sama, nggak kompetitornya tadi masih terlalu kuat, maka kamu harus
melipir dulu lah, nggak usah langsung lempar produk des, nanti nggak bisa sukses juga. Jadi memetakan kompetitor itu yang pertama. Kalau kamu mau masuk ke areanya kompetitor, nggak punya pasar lain misalnya, pasarnya itu aja ya. Jadi ketika kamu masuk ke sana, kamu juga harus melipir lah, jangan sampai punya produk yang tidak berciri khas. Jadi kamu harus punya ciri khas produk, sehingga ketika nanti ada kompetitor pun kamu punya keunggulan. Jadi langkah pertama sebelum mengambil produk adalah petakan kompetitor. Jadi petakan kompetitor kamu. Karena kalau kamu tidak memetakan kompetitor, berbahaya. Sekali lagi, kompetitor brand besar atau brand yang sudah mantap lebih dulu itu gampang banget bunuh brand lebih kecil. Mereka biasanya sering tahu kita beli barang baru, produk baru. Ada beberapa kali saya mengalami ini. Produk baru sudah masif banget promosinya, tapi ternyata di pasaran nggak ada. Nah, itu juga permainan kompetitor kemungkinan. Jadi dia beli semua produk baru tadi supaya tidak ada di pasar. Yang kedua, setelah memahami siapa kompetitor kita, maka kamu perlu membangun fokus pada karakteristik produk. Jadi produk kamu tadi harus punya karakteristik. Ya. Kalau sudah punya karakteristik, maka lebih mudah. Nah, caranya gimana? Kalau makanan, saya contohkan makanan ya, paling cepat. Jadi buat makanan yang mungkin agak berbeda dengan kompetitor, misalkan buat donat yang mungkin kompetitor di daerah kamu itu donatnya macamnya seperti donatnya Jiko, kamu buat dong donat yang seperti merek terkenal lain. Nah, karakternya kan beda itu lah. Nah, setelah menemukan ciri khas yang produk kamu, bagaimana cara supaya orang tahu produk kamu punya ciri khas? Caranya adalah dengan memberi tester. Jadi bagikan tester sebanyak-banyaknya ke semua orang yang kamu kenal atau tidak kamu kenal. Ya, bagikan tester sebanyak-banyaknya. Nah, nanti setelah kamu dapat feedback dari tester tadi, ya toh? Artinya kalau kamu sudah bagikan, Pak saya punya produk, saya buat donat nih, ini rasanya agak beda kok sama donat yang merek A misalkan. Coba dulu ya Pak, ini saya kasih deh gratis 2 biji misalnya, atau 3 biji kalau donat. Nah, setelah Bapak itu makan, atau orang itu makan, kamu tanyakan deh, gimana Pak rasanya, kurang apa, Bapakku sukanya kurang apa dari donat ini, atau mungkin toppingnya kurang bagaimana, terus rasanya seperti apa menurut bapaknya. Tanyakan feedback sama beliau yang kamu kasih tester tadi, tanyakan feedback. Nah, setelah kamu mendapat feedback, biasanya kamu akan dapat repeat order ya. Jadi perjalanannya adalah kasih tester, dapat feedback, dapat repeat order. Harapannya kan gitu kan ya. Kalau dapat repeat order berarti orderan kamu mulai jalan tuh. Nah, jadi yang kedua untuk membangun branding adalah menemukan karakteristik produk yang berbeda dari kompetitor. Jadi kalau sebuah produk tidak memiliki ciri khas, itu biasanya akan sulit bersaing. Nah, tips ketiga untuk membangun brand produk adalah dengan memberikan merek atau identitas produk. Jadi jangan pernah sepelekan merek, karena merek itu yang membeda kita dengan produk lain, dengan produk kompetitor. Ini kasih gambaran ya. Pernah tahun 2010 mungkin baru lulus kuliah, itu mulai belajar jualan lah. Nah, saya beli kain meteran itu di sebuah toko, kemudian saya ajak tangga saya jahit, terus saya jualan. Ternyata nggak laku. Saya mikir tuh, kenapa nggak laku? Saya tanya-tanya orang yang lebih senior. Oh, nggak kasih merek. Jadi hanya karena saya kasih print, terus kemudian saya kasih merek, terus saya cantolin tuh di
bajunya atau dagangan tadi ya, terus dimasukkan dalam kemasan, laku loh. Jadi kalau yang sebelumnya itu tidak laku, tapi ketika ada cantolan mereknya itu akhirnya laku. Jadi merek itu penting. Jadi ketika kamu sudah mulai mempunyai ciri khas, sudah mulai memiliki repeat order, segera pikirkan tentang nama brand atau merek. Jadi segera pikirkan nama brand atau merek ketika kamu sudah memiliki repeat order. Syukur-syukur kamu sudah memiliki namanya sebelum kamu memulai usaha, malah lebih bagus lagi. Tapi jangan sampai sama dengan produk yang sudah ada. Tips yang keempat adalah memberikan logo atau slogan. Jadi penting sekali saat ini untuk memberi identitas sebuah produk. Karena kenapa merek itu penting atau brand itu penting? Karena itu jaminan kualitas. Logo itu juga jaminan kualitas sebuah produk. Contohnya, kalau saya gambar stick seperti ini, kira-kira yang kamu pikirkan apa? Biasanya pasti langsung ingat produk Nike kan? Nike. Semua produk yang memiliki logo itu pasti akhirnya orang berpikir, oh itu harganya mahal. Jaminan kualitasnya bagus. Jadi itu fungsi dari sebuah brand, logo, merek, slogan. Karena dengan tanda segitu saja itu sudah menunjukkan sebuah jaminan kualitas produk. Ya. Jadi identitas produk itu penting karena itu. Jadi ulang lagi ya. Yang pertama untuk membangun brand tadi adalah tentukan kompetitor produk. Yang kedua, bangun karakteristik produk. Yang ketiga, kemudian tentukan nama brand atau merek. Setelah itu, bangun identitasnya produk tadi. Dengan apa? Logo, slogan, gaya. Gaya tertentu biasanya menunjukkan sebuah brand tertentu. Nah, setelah itu, tips terakhir adalah kembangkan terus produk Anda. Terima kasih. Demikian tips hari ini terkait dengan personal brand sama produk ya, brand produk. Nah, ini saya contohkan. Ini adalah brand buatan teman atau rekanan. Jadi dia ini pada tahap ketiga masih ya. Dia masih mau membangun yang namanya merek. Jadi dia awalnya ya sama, kita sering kasih tester atau kadang saya kira buatin ini dong, coba buatan kamu kayak apa. Kalau saya nantang gitu biasanya kalau ke kuliner ya. Jadi rasanya enak, dan ternyata ketika dia bagikan tester ke teman-temannya, ke semua teman, ternyata suka dan kemudian mereka repeat order. Jadi sekarang dia sudah mulai menemukan nama produknya, mau bangun brandnya. Ini di tahap ketiga tadi ya, setelah menemukan ciri khas. Jadi kalau teman saya ini dia buat bolennya itu kulitnya dibilang keras enggak, pastry juga enggak. Jadi kalau yang coklat itu rasanya enggak enak, enggak pastry banget tapi enggak enak. Ini salah satunya. Jadi setelah dapat feedback dari teman-temannya, dari orang-orang yang dia kasih tester, kemudian mereka mulai repeat order, sekarang sudah berani melempar produk ke pasaran, mulai berani ya. Produknya banyak, ini enak. Ini lagi, ini susu kefir. Jadi saya tuh dulu nggak ngerti susu kefir itu apa, manfaatnya apa. Terus teman ngasih tester, ada orang ngasih tester, ini mbak coba deh minum kefir. Nah, ternyata setelah diminum tuh rasanya di badan enak. Terus kita kalau pagi itu juga nggak ngerasa males bangun gitu, fresh. Nah, akhirnya saya dan suami keluarga mengonsumsi kefir ini setiap hari. Jadi ini rasanya kecut banget, tapi dia manfaatnya banyak untuk kulit kalau perempuan. Atau yang Anda yang punya penyakit bisa coba ini, punya sakit apa gitu bisa coba browsing manfaatnya kefir.
dari awal yang sebelumnya belum tahu itu manfaatnya kefir apa, sekarang kami jadi mengkonsumsi kefir setiap hari. Nah, itu juga salah satu cara membangun brand. Ya, sampai jumpa di tips berikutnya. Tetap ikuti channel saya ya. Jangan lupa like, subscribe, share kalau ini bermanfaat untuk Anda dan orang-orang sekitar Anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.